Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah seorang musafir yang berjalan di tengah gurun luas. Ia membawa bekal air, tetapi jalannya tersesat. Ia melihat seseorang dari kejauhan, seseorang yang tampaknya tahu arah menuju oasis. Haruskah ia mengikuti orang itu tanpa bertanya? Ataukah ia harus memastikan terlebih dahulu bahwa orang tersebut benar-benar tahu jalan? Inilah dilema banyak pencari spiritual. Mencari seorang guru bukanlah perkara sederhana. Dalam tradisi Sufi, seorang guru sejati bukan hanya seseorang yang memiliki banyak pengetahuan, tetapi juga seseorang yang bisa membimbing dengan kebijaksanaan, kasih sayang, dan pengalaman yang telah teruji. Banyak orang yang ingin mendekat kepada Allah, tetapi seringkali mereka terjebak dalam memilih guru yang salah. Guru yang lebih mementingkan kepentingan pribadi, mengajarkan hal-hal yang menyimpang, atau bahkan sekadar memanfaatkan murid-muridnya. Ada banyak cerita dalam dunia tasawuf tentang bagaimana seorang pencari harus berhati-hati dalam memilih guru. Seorang sufi besar, Imam Al-Ghazali, pernah mengingatkan bahwa tidak semua yang memakai jubah sufi adalah sufi sejati. Begitu pula, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajarkan bahwa seorang murid harus mengenali tanda-tanda seorang guru yang benar sebelum menyerahkan diri dalam bimbingannya. Dan inilah yang akan kita bahas dalam video ini. Jadi simak sampai akhir, karena kita akan mengupas dengan mendalam, berdasarkan ajaran para sufi klasik, tentang bagaimana menemukan guru yang benar, menghindari yang palsu, serta bagaimana memastikan bahwa kita tidak tersesat dalam perjalanan spiritual ini. Dan jika menurut kalian pembahasan ini penting, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like dan subscribe, agar lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaat dari ilmu ini. Sekarang, mari kita masuk ke inti pembahasan. Dalam tradisi Sufi, ada beberapa kriteria yang harus dimiliki seorang guru sejati. Pertama, ia harus memiliki sanad keilmuan yang jelas. Artinya, ia bukan sekadar seseorang yang mengaku-ngaku mendapat ilmu dari langit, melainkan memiliki jalur keilmuan yang bisa ditelusuri. Para sufi sejati belajar dari guru-guru mereka, dan guru-guru mereka pun memiliki guru, hingga bersambung kepada Rasulullah SAW. Ini bukan sekadar soal formalitas, tetapi soal legitimasi, agar kita tahu bahwa ajaran yang disampaikan bukan hasil pemikiran pribadi, melainkan bagian dari rantai keilmuan Islam yang sahih. Kedua, seorang guru sejati tidak akan meminta pengikutnya untuk tunduk secara buta. Dalam ajaran Sufi, ketaatan kepada guru bukanlah perbudakan, melainkan hubungan bimbingan. Jika seorang guru menuntut kepatuhan mutlak tanpa memberikan ruang bagi akal dan hati muridnya untuk memahami, itu adalah tanda bahaya. Syekh Ibnu Athailah dalam kitab Al-Hikam mengatakan, seorang guru sejati tidak mengajakmu kepada dirinya, tetapi mengantarkanmu kepada Allah. Jika seorang guru justru membuat kita bergantung padanya secara berlebihan, atau bahkan menakut-nakuti bahwa tanpa dirinya kita tidak akan mencapai makrifat, maka kita harus berhati-hati. Ketiga, seorang guru harus memiliki akhlak yang terpuji. Ilmu tanpa akhlak hanya akan menyesatkan. Dalam kisah para sufi, ada banyak contoh bagaimana seorang guru sejati memiliki kesabaran luar biasa dalam mendidik murid-muridnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani misalnya, terkenal bukan hanya karena ilmunya, tetapi juga karena kelembutan dan keteguhan akhlaknya dalam membimbing murid-muridnya. Jika kita menemukan seseorang yang mengaku sebagai guru, tetapi mudah marah, arogan, atau justru memperlakukan muridnya dengan kasar, maka itu pertanda bahwa ia bukanlah seseorang yang pantas dijadikan pembimbing spiritual. Keempat, seorang guru sejati tidak menjual karamah. Ini adalah salah satu jebakan terbesar dalam dunia tasawuf modern, di mana banyak orang terpesona dengan guru yang dianggap memiliki keistimewaan tertentu. Bisa berjalan di atas air, bisa membaca pikiran, bisa mengetahui masa depan. Padahal, dalam ajaran sufi yang benar, karamah bukanlah tujuan,
melainkan efek samping dari kedekatan seorang hamba dengan Allah. Guru yang sejati tidak akan membanggakan karamahnya, apalagi menggunakannya untuk menarik murid. Jika ada seseorang yang menjadikan keajaiban sebagai daya tarik utama, maka patut dicurigai bahwa ia lebih peduli pada pengaruh daripada kebenaran. Lalu bagaimana cara kita menemukan guru yang benar? Para ulama sufi memberikan satu kaidah yang sangat penting. Jika ingin mengenali seorang guru, lihatlah murid-muridnya. Jika murid-muridnya tumbuh menjadi pribadi yang baik, semakin dekat kepada Allah, semakin rendah hati, dan semakin berakhlak mulia, maka itu pertanda bahwa gurunya memiliki pengaruh yang baik. Tetapi jika murid-muridnya justru menjadi fanatik buta, mudah mencela orang lain, atau hanya sibuk membanggakan gurunya tanpa menunjukkan perubahan akhlak, maka ada yang salah dalam sistem pengajarannya. Dan yang tidak kalah penting, jangan pernah mencari guru hanya karena keinginan instan untuk mendapatkan jalan cepat menuju Allah. Perjalanan spiritual adalah perjalanan seumur hidup, tidak ada cara instan. Bahkan para wali Allah pun membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, dalam bimbingan guru sebelum mereka mencapai derajat yang tinggi. Jika ada seseorang yang menawarkan jalan pintas, berhati-hatilah. Bisa jadi itu bukan jalan yang menuju kepada Allah, tetapi jalan yang justru menjauhkan kita darinya. Maka, sebagai pencari, kita harus memiliki kesabaran. Berdoalah kepada Allah agar diberikan guru yang benar. Gunakan akal, hati, dan istikharah dalam memilih. Jangan tergesa-gesa, jangan mudah terpesona oleh tampilan luar. Dan yang terpenting, ingat bahwa guru sejati bukanlah tujuan akhir. Ia hanya perantara. Tujuan kita tetap satu, mendekat kepada Allah. Begitulah ajaran para sufi tentang mencari guru. Sebuah perjalanan yang membutuhkan kehati-hatian, ketelitian, dan keikhlasan. Dan inilah yang sering terlupakan oleh banyak pencari spiritual. Kadang, dalam semangat mencari bimbingan, seseorang terlalu cepat menyerahkan dirinya tanpa benar-benar memahami siapa yang membimbingnya. Ini seperti seorang musafir yang begitu haus, lalu meminum air tanpa memastikan apakah air itu bersih atau beracun. Maka, sebelum menerima ajaran seorang guru, kita harus menguji dengan hati dan akal, dengan ketelitian dan doa. Satu hal yang penting untuk diingat adalah bahwa seorang guru sejati tidak akan pernah merasa dirinya sebagai pusat segalanya. Ia tidak akan mengikat murid-muridnya dengan ketakutan, tetapi dengan cinta dan pemahaman. Dalam banyak kisah sufi, ada guru-guru besar yang justru menyuruh muridnya untuk pergi dan belajar dari orang lain jika mereka merasa belum menemukan kedalaman yang mereka butuhkan. Ini karena seorang guru yang sejati lebih peduli pada perjalanan rohani muridnya daripada sekadar mempertahankan jumlah pengikut. Misalnya, ada cerita dari Syekh Ahmad Al-Badawi, seorang wali besar. Suatu hari seorang muridnya datang dan bertanya, "Syekh, apakah aku harus tetap di sini bersamamu?" Syekh Ahmad tersenyum dan berkata, "Jika hatimu berkata tetaplah, maka tetaplah. Jika hatimu berkata pergilah, maka pergilah. Aku tidak mengikatmu, karena aku bukan Tuhanmu." Inilah ciri khas seorang guru yang benar. Tidak menuntut ketaatan buta, tetapi membimbing dengan kelembutan dan keikhlasan. Namun ada sisi lain yang perlu diperhatikan juga. Dalam pencarian guru, kita seringkali tergoda oleh penampilan luar. Ada orang yang terlihat sangat karismatik, berbicara dengan bahasa yang indah, memiliki banyak pengikut, tetapi apakah semua itu menjamin kebenaran? Tidak selalu. Imam Junaid al-Baghdadi pernah berkata, "Jangan tertipu oleh kata-kata yang indah. Lihatlah bagaimana seseorang menjalani hidupnya. Sebab dalam dunia spiritual, yang lebih penting dari sekadar ucapan adalah perbuatan nyata." Lihat bagaimana seorang guru menghadapi masalah. Apakah ia sabar? Apakah ia tetap rendah hati ketika diuji? Atau justru mudah marah, merasa dirinya selalu benar, dan tidak mau menerima kritik? Guru sejati tidak akan takut dikoreksi, karena ia sadar bahwa dirinya juga seorang hamba yang selalu belajar. Sebaliknya, guru yang tidak benar akan mudah tersinggung.
membangun sekat antara dirinya dan murid, bahkan mungkin menanamkan rasa takut agar tidak ada yang berani mempertanyakan ajarannya. Hal lain yang harus diwaspadai adalah para guru yang terlalu banyak bicara tentang diri mereka sendiri. Ada orang yang ketika mengajar selalu menyelipkan cerita tentang betapa hebatnya mereka, betapa dekatnya mereka dengan Allah, betapa banyaknya karamah yang mereka miliki. Ini adalah tanda bahaya. Para sufi sejati justru jarang membicarakan diri mereka sendiri. Mereka lebih suka mengajarkan tentang Allah, tentang akhlak, tentang perjalanan rohani yang sejati. Dalam sejarah, kita bisa melihat bagaimana para wali Allah hidup. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, misalnya, meskipun dikenal sebagai sosok yang memiliki banyak karamah, tetapi ia tidak pernah menjadikannya sebagai bahan pameran. Ia lebih banyak mengajarkan tentang kesabaran, keikhlasan, dan bagaimana menghadapi kehidupan dengan hati yang bersih. Begitu pula Rabi'ah Al-Adawiyah, yang lebih memilih menjalani hidup dalam kesederhanaan daripada mencari pengakuan manusia. Jadi, ketika mencari guru, tanyakan pada diri sendiri, apakah guru ini mengajarkan kita untuk semakin dekat kepada Allah? Apakah ia mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih ikhlas? Ataukah justru ia hanya membangun kultus individu, di mana semua murid sibuk memuji dan membelanya tanpa berpikir? Satu hal lagi yang sangat penting adalah memahami bahwa guru hanyalah perantara. Jangan sampai kita terlalu terikat pada seorang guru hingga melupakan tujuan utama kita, yaitu Allah. Ada banyak kisah tentang murid-murid yang begitu mencintai gurunya hingga lupa bahwa perjalanan ini bukan tentang manusia, tetapi tentang Tuhan. Bahkan guru yang terbaik pun bisa membuat kesalahan, dan kita harus tetap menggunakan akal dan hati dalam menerima setiap ajarannya. Dan di sini, kita kembali pada pertanyaan awal. Bagaimana seorang pencari bisa tahu bahwa ia telah menemukan guru yang benar? Jawabannya tidak hanya dalam kata-kata atau penampilan luar, tetapi dalam perubahan diri kita sendiri. Jika setelah berguru kita merasa semakin damai, semakin dekat dengan Allah, semakin rendah hati, maka itu tanda bahwa kita berada di jalan yang benar. Tapi jika setelah berguru kita justru semakin angkuh, semakin merasa paling benar, semakin membenci orang lain yang berbeda pandangan, maka mungkin kita harus bertanya ulang, apakah ini benar-benar jalan yang membawa kita kepada Allah? Perjalanan ini adalah perjalanan yang panjang. Tidak ada formula instan, tidak ada jalan pintas. Kita harus belajar dengan sabar, memilih dengan hati-hati, dan yang paling penting, selalu berdoa agar Allah membimbing kita ke guru yang benar, yang bisa membawa kita lebih dekat kepadanya. Dan inilah mengapa para ulama selalu menekankan pentingnya kehati-hatian dalam perjalanan spiritual. Sebab, salah memilih guru bukan hanya bisa menyesatkan pikiran, tetapi juga bisa menjauhkan hati dari Allah. Ada banyak orang yang awalnya ikhlas mencari jalan menujunya, tetapi karena terlalu cepat percaya atau terlalu terpukau oleh sosok tertentu, mereka justru tersesat dalam ilusi. Sebagai murid, kita harus ingat bahwa tanggung jawab ada pada diri kita juga. Jangan hanya menyerahkan sepenuhnya kepercayaan tanpa berpikir. Bahkan dalam ilmu syariat, kita diajarkan untuk memverifikasi ilmu sebelum mengikutinya. Rasulullah SAW pun selalu mengajarkan umatnya untuk bertanya, untuk memahami, dan untuk tidak hanya mengikuti sesuatu secara buta. Dan satu hal yang harus dipegang teguh dalam perjalanan ini adalah bahwa semakin dekat seseorang kepada Allah, seharusnya ia semakin lembut, semakin sabar, dan semakin penuh kasih sayang. Tidak ada guru sejati yang gemar mencaci, merendahkan, atau menakut-nakuti muridnya dengan ancaman bahwa tanpa dirinya, seorang murid akan hancur. Justru guru yang benar adalah yang selalu mengingatkan bahwa segala sesuatu bergantung pada Allah, bukan pada dirinya. Jika ada seseorang yang mengaku sebagai guru, tetapi ia lebih sering berbicara tentang dirinya sendiri daripada tentang Allah, itu adalah tanda yang harus diwaspadai. Jika ada seorang guru yang lebih sibuk meminta penghormatan dan kepatuhan daripada memberikan bimbingan dengan ketulusan, maka kita harus bertanya, apakah ini jalan yang benar?
Seorang pencari spiritual harus berani mempertanyakan, harus berani berpikir, harus berani mendalami ilmu. Sebab, perjalanan menuju Allah adalah perjalanan yang penuh cahaya, bukan kegelapan. Jangan biarkan diri kita tersesat hanya karena kita terlalu malas untuk mencari kebenaran yang sejati. Jadi, di akhir pembahasan ini, mari kita renungkan kembali. Apakah kita sudah benar-benar berada di jalan yang tepat? Apakah guru yang kita ikuti benar-benar membimbing kita menuju Allah, atau hanya menuntun kita untuk mengagumi dirinya? Dan jika menurut kalian pembahasan ini penting, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share, agar lebih banyak orang bisa memahami bagaimana mencari guru spiritual yang benar. Jangan lupa juga tinggalkan komentar di bawah. Apa pendapat kalian tentang topik ini? Apakah kalian pernah mengalami kebingungan dalam mencari guru? Atau mungkin kalian punya kisah sendiri dalam perjalanan spiritual kalian? Kita diskusikan bersama. Terima kasih sudah menyimak. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.